Deket banget ya yang pasti ya. Kalau dulu deket banget ya Mbak Vita ya, karena memang masih bareng. Kalau sekarang mungkin agak jauh karena ya keterbatasan jarak dan juga waktu sih. Deket, alhamdulillah deket banget. Deket banget sih. Deket banget. Dekat, seberapa dekat ya pasti dekat banget ya gitu. Tidak ada jarak lah yang memisahkan antara ibu dan anak. Deket banget sih. Deket banget sih, dia pasti orang pertama yang bakal gue sharing kalau ada apa-apa. Kalau dibilang deket, sebenarnya nggak begitu deket sama mama. Cuma untuk sekarang ini yang mungkin orang yang selalu aku doakan agar tetap hidup lebih lama itu mama sih. Bisa dibilang deket banget sih. Deket banget. Deket banget. Ibu untuk aku itu segalanya. 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 Segalanya sih, dia superhero. First love Mbak Vita. Jadi Paruh hidup ya. Tak terbalas. Temen buat semuanya sih. Segalanya sih, bagaikan nyawa. Dunia saya. Teman hidup. Orang yang pertama kali mengenalkan kebenaran dan Tuhan kayak gitu sih. Segalanya buat aku. Ibu itu kayak semesta sih buat aku. Everything sih, semuanya. Sosok pelindung ya. Pokoknya kalau nggak ada ibu nggak tahu tuh kayak gimana ya. Kalau sama mama sih mungkin yang deket-deket ini sih paling aku seneng tuh waktu lihat mamaku seneng ke Jakarta, karena aku baru pindah ke Jakarta, dia langsung ke sini nyamperin aku. Dulu waktu SD pernah digendong aja gitu. Masih ingat sampai sekarang lagi digendongnya gitu. Mungkin pas aku mau ke Jakarta diantar pertama kali merantau, itu sih menurutku kenangan yang paling momen penting buat aku. Setiap siang itu almarhum bunda ini selalu ke sekolah buat nganterin bekal makanan. Tapi waktu kecil ya, itu kayak dia tuh kan suka ngaji ya, terus kayak pengajiannya dia selalu ngajak aku pergi ikut jalan-jalan gitu. Kita liburan sih, liburan ke Bali bareng bertiga, cuman bertiga. Aku, ayahku sama ibuku, bener-bener aku cerita semuanya terkait apa yang aku rasain. Ibuku juga cerita apa yang dia inginkan ke aku gitu. Itu membekas banget sih buat aku, jadi bikin aku bisa sampai sekarang. Ngurus anak bareng-bareng sama ibu sih. Kita kayak lagi di Lombok terus kita kayak hanyut bareng gitu, jadi lumayan serem. Cuman secara emosional sih itu paling apa ya, kayak rasanya mau kehilangan nih, kayaknya udah nih gitu. Kita tuh kalau malam tuh selalu ngobrol bareng sampai tengah malam kayak deep talk ya. Membuat kesalahan di masa lalu, tapi tetaplah jadi orang baik. Dek, lagi apa? Jangan lupa sholat. Malam tuh selalu tanya ke aku, aman mbak? Ucapan setiap mau berangkat sekolah. Sambil rambut disisirin, baju dirapihin, jadi anak yang jujur. Kamu kelak itu sendiri, jadi harus senang dimanapun kamu berada, harus senang. Harus baik ke semua orang. Semua usaha kerja keras itu buat lo sendiri, jadi jangan mikirin orang lain mau ngomong apa. Ibu tuh bilang, ora popo kan. Terima kasih buat mamaku yang udah mau berjuang sendiri, merawat anak-anaknya. Yang jelas ngucapin makasih banyak ya, udah jadi ibu terbaik versi aku di dunia ini. Mama mau ucapin makasih udah ngebimbing, nyekolahin Firman sampai sekarang. Terus udah melindungi Firman juga, sekaligus udah ngasih apa yang Firman inginin. Selalu menemaniku setiap langkahku ya Bu. Terima kasih sih. Terima kasih buat kasih sayang selama ini gitu kan. Mungkin Fitri nggak bisa balas sesuai kasih sayangnya mama gitu kan. Cuman Fitri berusaha jadi anak yang baik aja untuk mama. Bu, anaknya pengen pulang. Terima kasih untuk semuanya, pengajarannya, kasih sayangnya. Terima kasih banyak sudah membesarkan saya, mau memberi yang terbaik walaupun di mata keluarga saya tidak memiliki prestasi.
Tapi ibu selalu yakin suatu saat nanti Uri panggilan saya akan menjadi orang yang luar biasa. Mah, tolong mau hidup lebih lama lagi gitu. Pengen banget. Sabar ya ngadepin anak bontotnya yang kayak gini, yang nggak mau nurut kata-kata mama. Ma, semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat lagi, biar kita bisa main lagi bareng sama mama, sama Kava juga pastinya. Lalu kirim foto selfie. Perhatiannya. Kalau aku rindu tiap hari rindu masakannya sih Mbak Fit. Ya perhatiannya. Tidur bareng. Gorengin tempe. Disuapin ibu. Masakin masakan kesukaan. Semua hal yang ibu lakukan itu ya pasti dikangenin. Dia selalu ngusahain segalanya buat anak-anaknya biar nggak kesusahan. Ternyata perjuangannya itu bukan soal nyari uangnya, bukan soal mungkin perjuangan ngasih perhatiannya dan sebagainya, tapi ternyata yang saya rasain itu ngelepas anak dari kecil itu ternyata perjuangan yang besar banget kayak gitu. Misal nih, Dok makan dulu, padahal ibu belum makan gitu. Dan sekarang juga baru sadar ternyata dulu juga banyak bohongnya gitu ya. Bohongnya itu demi nyenengin anak-anaknya. Ketika apa yang kita harapkan itu nggak kecapai, dan orang yang selalu support dan juga selalu mendoakan ya ibu sendiri gitu. Pas waktu kecelakaan di Aceh itu dengan kondisi mungkin di rumah lagi nggak ada uang tapi tetap ingin dipaksain untuk datang. Momen pas lagi kita terpuruk sih, dan pas lagi susah-susahnya ibu tuh pasti yang nguatin. Ternyata nggak gampang ya jadi ibu. Ninggalin sih. Mama ternyata malam sebelum meninggal tuh nelpon, tapi nggak aku angkat gitu. Antar juga kita bawa ke dokter dulu, tapi nanti aja pas pulang kerja gitu. Ternyata nggak ada kesempatan itu lagi. Banyak memberikan waktu buat ibu, jadinya aku merasa pengen aja nganterin dia kemana-mana. Ya sampai sekarang sih belum bisa ngasih dia banyak hal yang aku mau kasih ke dia gitu. Terima kasih ya Mami udah ngebesarin aku, udah ngedidik aku sampai aku bisa menjadi kayak sekarang. Masih bisa menerima aku walau ada kurangnya, walaupun udah agak tua ya, tapi masih mau menerima sampai sekarang. Makasih udah menjadi mama terbaik di dunia ini ya. Saya selalu pokoknya belum siap kehilangan mama. Ibu, makasih ya udah merawat aku sebaik mungkin, dan tentu insya Allah aku bisa terus bahagiakan ibu lahir dan batin dan terus menjadi anak yang soleh. Tapi gak usah khawatir, Firman bakal jaga apa yang Umi tinggalkan, bakal jaga apa yang Umi pesankan, dan insya Allah bakal menjaga Ella dan keluarga besar. Minta maaf kalau belum bisa bahagiain selama ada. Jangan berubah, tetap sayang sama anak bontotnya yang ngeselin ini. Pokoknya the best. Terima kasih sudah merawat dan membesarkan dari kecil sampai besar ini, dan juga sampai sekarang punya anak masih tetap ingat. Untuk Mama semoga diberikan kesehatan, karena sehat itu penting biar kita bisa merasakan bahagia terus. Jadi kayak makasih udah selalu ngobrol sama Ardan. Terus juga makasih juga udah support Ardan sejauh ini. Ibu harus jaga kesehatan, terus maafin aku kalau misalnya memang kadang agak bandel ya. Kadang kalau misalnya dikasih tahu agak keras kepala. Tapi aku selalu sayang ibu, dan aku harap aku bisa membahagiakan ibu, kayak gitu sih. Terima kasih untuk semua yang udah mama korbanin dan mama berikan dari aku kecil sampai sekarang. Maaf kalau misalnya aku belum bisa membahagiakan mama dengan sepenuhnya. Maaf kalau sekarang masih ngerepotin terus. Tetap jadi ibu saya. Ambil nggak? Pertama aku makasih banget sama ibu, ya Allah. Semoga harapanku ibu sehat selalu, walaupun jauh gitu ya.
berharap kesehatan untuk ibu terus, usianya berkah selalu, bahagia selalu gitu, biar bisa membersamai Ila terus sampai nanti di tahap-tahap kehidupan Ila yang lainnya gitu, sampai dewasa gitu. Sehat-sehat ya Bu. Pesannya pokoknya selalu sehat, ceria, jangan terlalu banyak pikiran kayak gitu. Jadi untuk semua ridhonya, Ibu, terima kasih banyak atas pengorbanannya, masa mudanya yang hilang, waktu, tenaga, pikiran yang mungkin gak bisa diganti di masa tua. Aku harap ke depannya aku bisa bahagiain Ibu dan gak perlu ada kekhawatiran di diri Ibu tentang aku untuk ke depannya. Wonder Woman. Malaikat. Baik. Ibu kuat. Kuat sih. Kuat. Lembut. Hebat. Penyayang. Belahan jiwa. Hebat. Kebun. Cinta. Istimewa. Surga mungkin. Mutiara. Pahlawanku. Rumah. Cinta. Surgaku. Pulang. Dunia.